Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mempresentasikan hasil dari wawancara kami dengan nasabah yang bernama Nur Lailati. Beliau adalah pegawai dari Bank Syariah Nasional. Posisi beliau adalah di bagian dari corporate specialist, corporate governance specialist, dan selain itu juga beliau berprofesi sebagai fasilitator maupun asesor di lembaga sertifikasi perbankan syariah. Jadi perlu kami sampaikan di sini bahwa perencanaan keuangan yang merupakan elemen penting dalam mencapai kesejahteraan finansial yang berkelanjutan. Dalam perspektif Islam sendiri, bahwa aktivitas pengelolaan keuangan tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan material, tetapi juga menjaga keberkahan harta, memenuhi kewajiban sosial, serta mempersiapkan kehidupan akhirat melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau dalam istilah jiswaf. Jadi berdasarkan hasil wawancara kami tersebut, diperlukan analisis yang lebih komprehensif untuk mengevaluasi kondisi keuangan saat ini, sekaligus merumuskan strategi pencapaian tujuan dari keuangan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tujuannya adalah yang kami di sini melakukan analisis menyeluruh terhadap kondisi keuangan nasabah, kemudian mengukur tingkat kesehatan keuangan nasabah dan merumuskan strategi pengelolaan kekayaan yang berkelanjutan melalui integrasi manajemen arus kas, investasi, perlindungan risiko, perencanaan pensiun, serta pengelolaan waris dan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan jiswaf yang istilah dimakan, dan jiswaf. Secara profiling yang tadi setelah kami jelaskan sebelumnya, nasabah ini yang kami lakukan wawancara bernama Nur Lailati, usia 49 tahun. Jadi di usia 49 tahun ini memasuki fase prapensiun. Kemudian status maupun tanggungan yang beliau sudah menikah dengan tanggungan 2 orang anak. Kemudian profesi sebagai corporate governance specialist di divisi compliance management and governance Bank Syariah Nasional, dan beliau pun berprofesi sebagai asesor maupun fasilitator di lembaga sertifikasi perbankan keuangan syariah. Secara profiling risiko, hasil yang sudah kami lakukan assessment, beliau berkategori konservatif, yaitu mengutamakan keamanan modal. Kemudian secara horizon waktu investasi itu selama 10 tahun. Perlu kami sampaikan dari hasil assessment kami di arus kas dan neraca kekayaan, di mana arus kas bulanan pendapatan total yang beliau dapatkan itu di angka secara keseluruhan itu di angka 40 juta. Itu terdiri dari gaji total yang tetap itu di sekitar 20 juta, kemudian variabel rentang 10 sampai dengan 30 juta bisa beliau dapatkan dalam setiap bulannya di luar gaji tetap. Kemudian juga pengeluaran total itu di angka 19.200.000, yang rutin itu di angka 15 juta secara pengeluaran bulanan. Kemudian cicilan hutang di angka 3 juta, dan pengeluaran zakat, infak, sedekah itu di angka 1,2 juta. Jadi surplus arus kas itu di angka 10.800.000 rupiah per bulan. Secara neraca kekayaan atau total net worth itu di angka 3,3 miliar. Itu secara terdiri dari aset liquid itu di angka 2.500 juta rupiah, kemudian aset investasi di angka 300 juta rupiah, dan terakhir di aset penggunaan itu di angka 2,5 miliar. Jadi secara persentase aset penggunaan beliau itu cukup besar, itu di angka 75,76%. Selanjutnya evaluasi rasio kesehatan keuangannya. Dari sisi perhitungan kami dan analisa kami, untuk
Asset liquidity ratio itu untuk kemampuan memenuhi kebutuhan hidup itu dari hasil analisa kami itu ada di rentang angka 20 bulan. Sedangkan secara ideal itu di rentang 6 sampai dengan 12 bulan. Kemudian saving ratio-nya itu di dua angka analisa kami adalah di angka 25%, itu sedangkan minimal batas adalah di angka 10 sampai dengan 20%, sehingga secara status itu dikategorikan sangat baik. Kemudian untuk debt service ratio atau DSR itu di angka 7,5%, itu maksimal 35%, itu juga cukup sangat aman. Kemudian untuk liquid asset to net worth itu di angka 15,15%, itu dengan di angka batas standar minimal itu di angka 15%, sehingga bisa dikategorikan cukup sehat. Terakhir di angka net investment to net worth itu di angka 9,09%, sedangkan standar ideal adalah di angka minimal 50%. Jadi perlu dilakukan optimalisasi. Analisis gap tujuan keuangan. Dari hasil analisis kami, tujuan keuangan yang bersangkutan adalah ada 3 komponen. Yang pertama adalah dana pendidikan anak, kemudian dana haji dan umroh, dan dana pensiun. Untuk dana pendidikan anak, di target pertama itu di angka 2 miliar, itu tersedia, dan pada saat ini tersedia di angka 500 juta rupiah, sehingga terjadinya gap 1,5 miliar. Sebagai secara priority merupakan priority darurat atau yang kebutuhan primer, jadi bisa dikategorikan bahwa ini adalah status yang sangat prioritas. Kemudian untuk dana haji dan umroh, estimasi di angka target 300 juta dan telah tersedia di angka 100 juta rupiah, sehingga ada terjadinya gap di angka 200 juta, dan target ini sih secara realistis dengan jangka waktu 8 tahun itu dibutuhkan rata-rata di angka 2,2 juta rupiah per bulan selama 8 tahun, sehingga ditargetkan secara target merupakan target yang cukup realistis. Kemudian dana pensiun, secara target tujuan keuangannya adalah di angka 2 miliar rupiah, baru tersedia 850 juta, sehingga terjadinya gap 1,5 miliar. Dengan status terkumpul di angka perhitungan 42,5%, sehingga secara analisa membutuhkan alokasi yang lebih agresif dan atas instrumen-instrumen produktif yang ada di keuangan syariah. Selanjutnya analisis financial independence number atau FIN. Secara perhitungan yang tadi kami jelaskan bahwa total pengeluaran adalah di angka 15 juta rupiah per bulan, sehingga dalam 1 tahun total pengeluarannya ada di angka 180 juta rupiah. Sedangkan target FIN adalah untuk kemerdekaan finansial itu perlu dikali lipatkan 25 kali, sehingga dari angka 180 juta dikalikan 25 kali dibutuhkan angka 4,5 miliar rupiah. Sehingga dan posisi saat ini kekayaan bersih di angka 3,3 miliar, sehingga ada kekurangan atau gap FIN itu di angka 1,2 miliar. Sehingga secara kesimpulan target ini sangat realistis, bisa dicapai dalam horizon 10 tahun dengan surplus kas pada saat ini. Secara kepatuhan syariah dan ketaatan muamalah, yang bersangkutan juga berpendapatan bebas dari unsur maghrib, maisir, gharar, riba, dan haram. Kemudian juga preferensi akad yang didominasi oleh murabaha atau sukuk negara dan reksadana syariah. Kemudian distribusi keagamaan, rutin melakukan pembayaran zakat, infak, dan wakaf uang. Terakhir yang bisa kami rekomendasikan, yang tadi kami sampaikan bahwa kita akan petakan menjadi 3 proses: jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendek sendiri dalam kami coba kita coba petakan menjadi 1 tahun prioritas utama, yaitu adanya restrukturisasi dana darurat dipindahkan dari kelebihan idle fund ke instrumen syariah yang lebih produktif. Kemudian juga ada pembukuan arus kas dan aset secara digital. Itu yang kami harapkan untuk rekomendasi yang kami sampaikan secara rekomendasi di jangka pendek. Kemudian jangka menengah 2-5 tahun itu tingkatkan porsi aset investasi menjadi 30-40% dari total net worth. Kemudian juga memaksimalkan alokasi pada suku retail dan reksadana syariah, yang jadi pendapatan yang tetap pendapatan syariah.
Dan terakhir untuk jangka panjang di angka di atas 5 tahun itu pencapaian target PIN di angka 4,5 miliar, kemudian penyusunan perencanaan waris, faraid, hibah atau program wakaf keluarga yang produktif lainnya. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.